Alhamdulillah, telah terbit buku baru yang berjudul Siaga Perang Dunia III, Rahasia Pasukan Islam dalam Menghancurkan Barat dan Cina. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Shadiqun Amin, berlandaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang dimaksud pasukan Islam di sini adalah pasukan Islam akhir zaman yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan pasukan yang dipimpin oleh Isa bin Maryam atau Yesus. Bukan pasukan Islam lainnya, seperti pasukan Taliban, pasukan ISIS, bukan dan bukan. Bukan pula maksud penulis sedang mengajak umat Islam untuk memerangi Barat dan Cina dengan sembarang pasukan Islam. Bukan sama sekali. Nah, ketika Al-Mahdi dan Isa bin Maryam telah diutus dan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh manusia di jagat raya ini wajib mengikuti dakwah Islam Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Tentu tidak seluruh manusia mau mengikutinya. Bahkan ada yang memeranginya. Nah, kelompok manusia yang memerangi Islam di akhir zaman ini, mereka pada akhirnya akan dihancurkan oleh pasukan Al-Mahdi dan pasukan Isa bin Maryam. Di antara dalil yang melandasi akan munculnya dua pasukan Islam akhir zaman ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir. Isabatani min ummati ahrazahumallahu minan nar. Isabatun taghzul Hinda wa isabatun takunu ma'a Isa bin Maryam. Di akhir zaman ini akan muncul dua pasukan dari umatku yang akan dijaga oleh Allah dari siksa neraka. Satu pasukan yang dipimpin oleh Al-Mahdi yang akan berperang menghancurkan pasukan kafir India, dan satu pasukan lagi adalah pasukan yang dipimpin oleh Isa bin Maryam. Di samping bertugas menghancurkan pasukan kafir India, pasukan Islam akhir zaman ini juga akan bertugas menghancurkan pasukan salibis Barat dan komunis Cina. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dan Ad-Dani dalam Addud Durar. La taqumus sa'ah hatta yanzila fikum ibnu Maryam hukman muqsitan fayaksirus saliba wa yaqtulul khinzir. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai turun di tengah kalian Isa bin Maryam bersama pasukannya sebagai hakim yang adil, dan dia bersama pasukannya akan menghancurkan pasukan salibis Barat dan membunuh babi-babi. Juga dalam Aqdud Durar, Ad-Dani meriwayatkan hadis Yaftahul Mahdi as-Sin. Al-Mahdi bersama pasukannya akan menghancurkan pasukan komunis Cina. Nah, berita kehancuran salibis Barat dan komunis Cina oleh pasukan Islam akhir zaman ini adalah kebenaran mutlak ucapan Nabi Muhammad SAW, sehingga kehancurannya bersifat pasti, tidak lagi membutuhkan pengujian dari teori kehancuran manusia yang manapun. Sebagaimana telah pasti hancurnya pasukan kafir di seluruh Jazirah Arab, hancurnya adidaya Romawi dan adidaya Persia oleh pasukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, taghzuna jaziratal Arab war Rum wal Faris fayaftauha Allah. Juga dalam hadis riwayat Bukhari, la qisra ba'dah. Wahai sahabatku, kalian akan berperang menghancurkan pasukan kafir di seluruh Jazirah Arab, adidaya Romawi dan adidaya Persia dengan izin Allah Ta'ala, dan pemerintahan mereka akan lenyap seluruhnya dari muka bumi ini. Nah, ucapan Nabi ini terbukti benar. Bahkan kebenaran buktinya masih bisa kita lihat sampai hari ini. Kita masih bisa melihat bukti seluruh Jazirah Arab, Persia dan Romawi Timur masih dikuasai oleh Islam dan telah lenyap pemerintahan mereka seluruhnya dari muka bumi ini. Buku ini juga mengungkap berbagai rahasia Al-Quran dan Sunnah tentang karakter kelompok manusia
yang mudah mengikuti jalan keselamatan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam, dan karakter kelompok manusia yang sulit mengikutinya. Contoh karakter jelek adalah karakter suka berdalih, bukan berdalil. Seperti dengan dalih kebanyakan nabi dari Bani Israel, sehingga sampai sebagian besar kaum Yahudi dan Nasrani tidak sudi mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, hanya gara-gara Muhammad bukan dari Bani Israel. Nah, nabi banyak yang berasal dari Bani Israel. Ini benar. Yang tidak benar, fakta kebanyakan nabi dari Bani Israel ini dijadikan dalih untuk menolak nabi yang bukan dari Bani Israel. Padahal banyak nabi-nabi yang bukan dari Bani Israel, seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lot, dan seterusnya. Ya. Mereka ini semuanya bukan dari Bani Israel. Berarti harus ditolak semuanya. Hah? Nah, dalih kufur Yahudi dan Nasrani ini harus bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Karena bisa saja kita tertimpa dalih model Yahudi dan Nasrani ini, walaupun kita telah beriman akan turunnya Isa bin Maryam dan akan diutusnya Al-Mahdi. Karena kaum Yahudi dan Nasrani dahulu asalnya juga telah beriman akan diutusnya Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tertimpa dalih sampai tidak bisa bangun. Bisa saja dengan berdalih Islam sebagai agama damai, sehingga menolak dan tidak sudi mengikuti langkah peperangan pasukan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Islam sebagai agama damai ini benar. Yang tidak benar, Islam sebagai agama damai dijadikan dalih untuk menolak perang di saat harus perang secara syar'i. Karena Islam tidak hanya bisa berdamai, namun juga bisa berperang secara Islami. Islam itu up to date dan sempurna, mampu menjawab segala kondisi dan keadaan, baik dalam kondisi damai maupun perang, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, kaya atau miskin, siang atau malam, ramai atau sepi, semuanya terjawab oleh Islam. Bahkan banyak perdamaian tidak bisa diraih kecuali dengan perang. Seperti perdamaian dunia saat ini, kan diraih setelah meletus perang dunia I dan perang dunia II. Mengapa orang-orang Kristen saat ini mau berdamai dengan Islam? Karena mereka berpuluh-puluh kali memerangi Islam, nyaris selalu kalah pada akhirnya. Dari mulai perang salib 1, perang salib 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, mereka selalu berakhir dengan kekalahan. Terakhir, mereka digempur dan dihancurkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi setelah mereka menguasai Baitul Maqdis selama sekitar 80 tahun. Selama kurun waktu sekitar 1400 tahun lebih, Kristen hanya mampu menguasai Baitul Maqdis sekitar 80 tahun saja. Selebihnya ribuan tahun sampai sekarang ya, Baitul Maqdis tetap selalu dikuasai oleh Islam. Baru umat Kristen mau berdamai. Jadi damai terkadang tidak bisa dicapai kecuali harus dengan perang. Karena itu Islam mewajibkan perang di saat harus perang. Di saat harus perang saja. Dan mewajibkan damai di saat harus damai dengan orang-orang kafir. Tidak setiap hari harus perang. Sebagaimana kita tidak setiap hari harus haji. Kita diwajibkan haji di saat wajib haji saja, di bulan haji, di bulan Dzulhijjah. Atau dengan dalih Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, sehingga perang yang syar'i dianggap tidak rahmat. Padahal Islam tidak hanya memberi rahmat saat damai, namun juga tetap bisa memberi rahmat di saat perang. Seperti memberi rahmat tidak boleh membunuh dengan sembarangan. Boleh membunuh kecuali kepada orang yang jelas-jelas memerangi Islam. Tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak.
dan rahmat Islam lainnya di saat perang. Walaupun perang ini dibenci, toh tetap harus ada perang. Tetap ada miskin, sakit, sepi, pembeli, rusak, dan seterusnya. Jadi Islam sebagai agama rahmat tidak boleh jadi dalih untuk menolak rahmat peperangan yang syar'i. Atau dengan dalih telah memiliki khalifah kelompok sehingga menolak Khalifah Al-Mahdi sebagai khalifah akhir zaman ini. Atau dengan dalih sedang memperjuangkan Piagam Jakarta. Atau dengan dalih sedang fokus perang pemikiran dengan orang-orang kafir, dengan para pendeta Kristen dan Katolik. Atau dengan dalih ada unsur politik dan khilafiyah. Lalu dengan dalih-dalih ini semua bisa saja menjadi sebab kita tidak sudi mengikuti jalan peperangan dan jalan keselamatan yang dicanangkan dan diemban oleh Al-Mahdi dan Isa bin Maryam di akhir zaman ini. Karena itu jangan maulah kita bertoleransi dengan model dalih apapun. Ya, kita hanya bertoleransi dengan dalil. Karena tanda-tanda akan munculnya Al-Mahdi dan Isa bin Maryam semakin jelas dan semakin dekat. Buku ini juga mengungkap rahasia Al-Quran dan Sunnah tentang tingkat kehebatan pasukan Islam akhir zaman dalam menghancurkan salibis Barat dan komunis Cina. Juga menjelaskan sosok kepribadian Panglima Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Juga menjelaskan paham atau aliran agama yang dianut oleh Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Juga menunjukkan peta kekuatan Barat dan Islam di perang akhir zaman ini. Juga menunjukkan adanya 10 pasukan kaliber dunia yang akan dihancurkan oleh pasukan Islam akhir zaman ini. Juga menjelaskan senjata pamungkas pasukan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Juga menjelaskan adanya 13 tahapan kemenangan pasukan Islam akhir zaman ini. Dan juga menerangkan 10 indikator kemudahan pasukan Islam akhir zaman ini dalam mengalahkan dan menghancurkan salibis Barat dan komunis Cina. Buku ini telah memiliki nomor ISBN 378 602 53445 03. Maka bagi siapa saja yang ingin segera memiliki dan membaca buku ini, hubungilah nomor 08132 709 5886.